Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Thinker. Dalam video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menampilkan hasil bacaan webcam ke dalam sebuah website. Teknologi yang akan saya gunakan bernama Flash. Jadi itu adalah sebuah framework sederhana untuk membuat website. Nah, lalu kita akan menggabungkan dengan OpenCV untuk membaca bacaan dari webcam. Nah, bacaan webcam ini kita akan tampilkan ke dalam Flash. Oke, pertama kita buat websitenya terlebih dahulu. Di sini teman-teman perlu membuat sebuah aplikasi Python app.py. Lalu buat juga sebuah folder namanya templates pakai S. Nah, jadi app.py ini adalah backendnya, sedangkan templates ini adalah si frontendnya. Nanti teman-teman taruh HTML-nya di dalam si templates ini. Nah, jadi klik tombol templates, lalu kita tambahkan index.html. Nah, jadi index.html ini yang akan teman-teman tambahkan di sini. Oke, selanjutnya kita pertama buat aplikasi Flash-nya terlebih dahulu, supaya kita bisa jalankan servernya kita. Nah, jadi di sini kita pertama from Flash, import Flash. Nah, jadi kita import. Nah, kalau teman-teman belum punya Flash, teman-teman bisa menginstalnya di sini dengan menggunakan perintah pip install Flash. F-nya huruf besar. Oke, lalu enter. Nah, karena di sini saya sudah install, jadi requirement-nya already satisfied atau udah terinstall ya di sini. Setelah itu, teman-teman perlu memasukkan si CV2 atau di sini OpenCV-nya. Nah, OpenCV ini yang nanti akan kita gunakan untuk membaca data dari webcam kita. Lalu kita inisialisasi objeknya, app sama dengan flash underscore name. Nah, jadi underscore-nya ini dua kali ya. Underscore name. Nah, ini objek untuk flash adalah app. Lalu kita buat juga objek untuk membaca kameranya. Kamera sama dengan cv2.videoCapture. Nah, ini di sini saya kasih nilai 1 karena saya mau udah baca dari webcam saya, yaitu kamera yang kedua yang terhubung di laptop saya. Oke, sampai sini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah routing untuk mengarahkan halaman web kita terlebih dahulu. Kita kasih add app.route. Nah, di sini kasih slash. Ini adalah penanda bahwa routingnya itu di home. Selanjutnya kita buat sebuah function dev index. Lalu kita tampilkan halaman yang ini kita tampilkan, yaitu index.html ini. Tapi pertama teman-teman perlu mengimport sebuah function lagi yang namanya render template. Nah, ini akan berfungsi untuk memanggil si index.html-nya. Nah, jadi ketika teman-teman masuk ke halaman backslash ini, nanti dia akan memanggil fungsi index, dan fungsi index ini akan mengembalikan sebuah render template, yang mana render template ini nanti berisi index.html. Nah, sebelum kita jalankan untuk menguji cobanya, kita isi dulu index HTML-nya itu dengan template HTML. Teman-teman dapat mengklik shift lalu tanda seru. Shift tanda seru. Oke. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman tinggal ubah title-nya di sini jadi misalkan aplikasi streaming. Lalu kita kasih H1 streaming. Oke, jadi nanti halaman web kita akan menampilkan si title aplikasi streaming dan juga sebuah judul besar namanya streaming. Sebelum kita run si aplikasinya ini, di backend-nya itu perlu ditambahkan if underscore name sama dengan underscore main. Kita app.run. Lalu kita debug true. Nah, jadi fungsi ini berfungsi untuk memanggil si aplikasi Flash kita supaya bisa dijalankan. Nah, debug true ini nanti dia kasih sebuah pemberitahuan kalau ada error di dalam codingannya. Oke, kita save lalu run. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini teman-teman dapat melihat kalau sudah muncul IP address seperti ini, berarti aplikasi Flash kita atau website kita ini sudah berjalan di
IP 127.0.0.1 dengan port 5000. Nah, teman-teman tinggal membuka browser lalu ketikkan 127.0.0.1.5000. Nah, ini teman-teman dapat melihat bahwa si streamingnya ini sudah tampil. Ini kan yang ada di halaman HTML kita tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat cara untuk menampilkan si aplikasi video kita ini atau si streaming videonya ini. Nah, jadi di sini untuk membuat si streaming video, pertama kan kita harus menangkap tangkapan dari si kameranya tadi. Nah, karena di indeks HTML-nya ini kita akan tampilkan si videonya. Nah, kita mau si videonya ini ditampilkan bagaimana? Kita menggunakan image di sini. Jadi bukan video ya, kita menggunakan image. Yang source-nya nanti kita akan tentukan, tapi di sini saya kasih lebarnya dulu itu 50% saja. Nah, jadi nanti yang ditampilkan ini bentuknya adalah image. Nah, karena video itu adalah kumpulan dari image yang berjalan terus-menerus. Nah, nanti image yang kita tangkap dari si kamera ini kita akan kirimkan secara terus-menerus untuk ditampilkan di tag image ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap untuk menangkap si gambarnya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah function untuk menarik gambar yang ada di dalam kamera. Nama fungsinya adalah dev generate frame. Nah, di sini kita akan kasih while true supaya dia melakukan pengambilan gambar secara terus-menerus. Nah, lalu kita kasih dua variabel, success dan frame. Karena kita akan menarik kamera .read. Nah, jadi si kamera .read ini akan mengembalikan dua parameter ketika dipanggil function read ini. Yang pertama, apakah sukses atau tidak frame-nya itu tampil. Lalu frame-nya ini sendiri adalah hasil dari bacaan si kameranya ini atau image-nya lah. Nah, di sini kita cek dulu sebelum melanjutkan si while true ini. Jika not sukses, jadi ketika si kameranya ini tidak berhasil menangkap gambarnya atau menampilkan gambarnya, kita break si while true-nya ini supaya jangan berjalan terus-menerus dan mengembalikan error lah. Nah, tapi kalau berhasil, nah else di sini kita mau si hasil tangkapan tersebut kita ubah ke dalam bentuk JPG. Nah, jadi kita gunakan AMD code. Kita ubah formatnya dari .jpg. Apa yang mau diubah si frame-nya ini. Nah, hasil ini kita akan simpan ke dalam variabel bernama buffer. Nah, si AMD code ini juga mengembalikan sebuah parameter lain. Jadi kita akan simpan ke dalam read juga. Tapi si gambarnya ini ada sebenarnya di dalam buffer. Selanjutnya kita ubah si buffer ini ke dalam bentuk byte. Karena si website kita hanya bisa menerimanya dalam bentuk byte. Itu bytes. Oke, setelah itu hasil ini kita akan simpan ke dalam frame. Nah, jadi nanti si buffer ini diubah ke dalam byte, lalu byte-nya ini akan disimpan ke dalam sebuah variabel frame kembali, atau kembali lagi ke si frame ini. Nah, selanjutnya kita buat return dari si function yang udah kita buat ini, atau function generate frame ini. Nah, di sini kita tidak pakai return, kita pakai yield namanya. Yield ini berfungsi untuk mengembalikan nilai sementara, lalu dia bakal lanjut panggil fungsi dirinya sendiri kembali lagi gitu. Jadi dia bakal jalankan terus-menerus tanpa memberhentikan si generate frame ini. Sorry, ini generate seharusnya. Generate. Nah, parameter dari si yield ini kita kasih B di sini sebagai penanda bahwa ini adalah biner atau byte. Lalu min frame /r/n. Nah, jadi kita penanda bahwa yang mau dikembalikan ini adalah frame. Lalu dikasih new line di sini. Selanjutnya kita kasih tahu tipe kontennya ini apa. Karena kita mau kirimnya ke si website kita. Nah, jadi tipenya ini kan image dengan ininya JPG ya. Ya.
lalu kita kasih /r lagi /n untuk new line. Lalu gambar apa yang mau kita tampilkan, si frame-nya ini. Lalu kita kasih binner lagi /r/n. Nah, jadi si frame ini akan dimasukkan ke dalam sebuah yield yang nanti akan dikasih tahu juga di situ strukturnya bahwa ini adalah semua image dengan formatnya JPG. Oke, sekarang kita sudah membuat si function untuk mengenerate si frame-nya. Sekarang kita akan panggil si function ini ke dalam sebuah root. Caranya di sini saya buat routingan baru namanya .add root. Nah, di sini kita kasih nama /video. Si /video ini kita buat sebuah function namanya devVideo. Nah, jadi si devVideo ini akan dipanggil secara terus-menerus untuk menghasilkan si generate frame ini. Kita return. Di sini teman-teman harus tambahkan sebuah function lagi yang namanya respon, sehingga dia dapat memberikan respon kepada si aplikasi web yang sudah kita buat. Nah, di sini pertama yang harus kita panggil ada function generate frame-nya. Generate frame. Lalu kita kasih tipe dari data yang kita kirimkan ini. Nah, tipenya itu kita sebut di sini memtype. Tipenya itu multipart /xmix replace. Lalu kita kasih boundary-nya itu frame. Oke, jadi sampai di tahap ini kita sudah membuat sebuah function untuk generate si gambarnya ini. Jadi video diubah ke dalam gambar, nanti function ini yang buat ya, si generate frame-nya ini. Lalu ada index ini. Nah, ini adalah halaman utamanya. Lalu ada sebuah routing ke /video. Nah, /video ini akan menjadi tempat di mana routingan untuk memanggil si function generate frame ini dari website. Nah, jadi ketika /video ini ditekan atau dimasukkan IP-nya atau si link-nya ini, dia akan mengembalikan si generate frame ini. Nah, terakhir kita akan panggil ke dalam si index.html ini dengan cara memasukkannya ke dalam src. Nah, kita gunakan Jinja yang ada di Flash. Kita panggil url_for. Kita panggil link tadi itu, yaitu video. Save. Nah, ini karena aplikasinya sudah run, kita langsung buka saja di website, lalu kita reload. Oke, sorry, ini seharusnya satu sudah. Kita reload lagi. Coba di sini kita hapus lagi si terminalnya, lalu run lagi. Oke, ini sudah kebuka di sini. Nah, kita reload lagi aplikasi streamingnya. Oh, di sini ada error. Errornya itu buffer IM decode. Nah, ini di sini IM decode. Seharusnya IM code ya, bukan decode. IM decode. Nah, ini seharusnya IM decode. Kita save, karena kalau decode itu kan berarti ubah kembali ya, dari binner kembali ke gambar gitu. Save, lalu run lagi. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa hasilnya sudah ditampilkan. Ini tangan saya. Nah, si webcam yang saya gunakan di sini sudah berhasil menampilkan gambar melalui si website yang sudah kita buat. Nah, jadi metode ini itu HTTP based ya. Jadi kita hanya menggunakan pengiriman gambar via URL saja gitu. Baik, demikian video saya mengenai streaming, membuat aplikasi streaming ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.